Berkenalanlah dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama, yaitu membangkitkan Islam, yang serius membangkitkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shifters. Di video kali ini kita akan ngomongin yang lebih serius lagi, yaitu step by step dalam membangkitkan Islam. Alasan kenapa progresif ini ada, itu tujuannya untuk membangkitkan Islam, membangkitkan Muslim. Oke, langsung saja kita akan lebih to the point karena ini akan lebih serius dan membutuhkan waktu yang cekatan. Karena muslim-muslim yang dibantai, yang dizolimi, itu gak bisa menunggu lagi. Kita harus menolong mereka secepat mungkin. Dan pertolongan yang terbaik adalah dengan membangkitkan muslim itu sendiri. Baik, step 0, step awalnya adalah step 0, yaitu tentang niat. Lagi-lagi niat. Percuma kita sudah melewati step 1, step 2, step 99, step 100 apabila step 0 ini keliru. Step 0 adalah meluruskan niat dan memperbaiki mindset. Niat dan mindset ini gak boleh yang namanya keliru. Niat tetap untuk Allah Ta'ala dan mindset tetap bertumbuh, progresif. Dan bagaimana cara supaya mindset ini progresif, bertumbuh, yaitu menjadi pembelajar seumur hidup. Belajar sampai meninggal dunia. Jangan cuma hanya di sekolah saja, jangan hanya cuma di kuliah saja. Pakai otak kita walaupun kita sudah tidak lagi sekolah atau kuliah. Karena ilmu ini benar-benar berkembang, teman-teman. Kita juga harus mempelajari ilmu agama dan juga ilmu dunia. Dalam ilmu agama, minimal kita tahu dan melaksanakan dasar-dasar dan kewajiban agama. Contohnya seperti sholat fardu dan juga sholat khauf. Ada yang pernah dengar sholat khauf? Sholat khauf itu adalah sholat yang dilakukan atau dilaksanakan di saat sedang ketakutan atau di saat sedang perang. Nah, kita harus mulai mempelajari soal sholat khauf. Bagaimana tata caranya? Karena kenapa? Karena di akhir zaman ini, yang dimana perang akan semakin masif terjadi dan semakin meluas jangkauan perangnya, ya mungkin aja kita termasuk orang yang terkena perang, baik langsung ataupun tidak langsung. Maka sholat khauf ini penting kita pelajari. Dan juga untuk ilmu duniawi, itu kita bisa pelajari hal-hal yang kita suka, yang kita punya ketertarikan untuk mempelajarinya. Kalian bisa belajar ilmu duniawi apapun, yang penting tadi niat kita lurus, mindset kita juga benar, dan silakan pelajari diri kita sendiri. Kita itu lebih fokus dan lebih mau mendalami ilmu duniawi yang mana. Kalau teman-teman belum tahu juga ilmu duniawi yang mau difokuskan, saya sarankan ke dua atau salah satu dari kedua ilmu duniawi ini, yaitu politik dan ekonomi. Oke, itu step 0, teman-teman. Step 1 adalah ketahui dan perbaiki kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan-kebutuhan yang penting, yang nampaknya kita gak bisa hidup atau sangat sulit hidup tanpa itu. Ya, seperti finansial, sandang pangan papan. Untuk finansial, kita minimal harus tahu dasar-dasar finansial, seperti soal pemasukan, pengelolaan, pengeluaran, dan investasi. Dan kita juga diperkenankan untuk berusaha menjadi kaya. Karena ingat, kekayaan adalah satu dari 4 sumber kekuatan: tenaga, kekayaan, jabatan atau posisi, keilmuan. Dan kita minimal bisa menghidupi diri kita sendiri dan keluarga. Syukur-syukur
Alhamdulillahirrabbilalamin kalau kita juga bisa membantu sesama. Kita harus kuat di finansial. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah diiming-imingi harta oleh musuh. Oke, itu step 1. Step 2-nya adalah cari lingkungan yang mendukung. Kalau tadi kita fokus ke masing-masing diri kita, masing-masing personal. Nah, ini adalah jembatan menuju ke sosial, yaitu masing-masing dari kita itu mencari circle yang tepat, mencari pergaulan yang tepat, mencari teman yang tepat. Dan bukan hanya tepat sebenarnya, tapi juga mendukung. Coba cari di sekitar dulu. Dekat rumah kah? Dekat tempat kerja atau tempat sekolah atau tempat kuliah? Apabila benar-benar tidak ada, maka keluarlah. Carilah di tempat yang lain. Manfaatkan online, internet, forum-forum. Bisa juga cari lewat kajian. Berkumpul dan berkenalanlah dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama, yaitu membangkitkan Islam. Yang serius membangkitkan Islam. Tidak hanya ucapan, tidak hanya tulisan. Selain pengajian, bisa ikut organisasi atau komunitas lainnya. Selanjutnya adalah step 3. Jika alhamdulillah kita sudah menemukan circle yang tepat, coba berdiskusi dan bermusyawarahlah dengan mereka. Mungkin bisa bikin komunitas, bisa bikin organisasi, bisa bikin pergerakan yang menuju pada tujuan kita itu. Jika awalnya tidak banyak, nggak apa-apa. Di awal-awal wajar kalau sedikit. Ingat teman-teman, masa awal-awal Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, apakah sahabatnya, apakah pengikutnya langsung banyak? Enggak kan? Jadi kalau memang gerakan, organisasi, komunitas teman-teman ini masih belum terlalu banyak yang masuk ke dalamnya, it's okay, nggak masalah dan nggak apa-apa. Yang penting tetap berada di situ, tetap pada tujuan yang sama, dan tetap istiqomah, konsisten, sampai nantinya Allah yang akan berkehendak apakah organisasi, komunitas, gerakan kita ini akan hancur atau berkembang dan maju. Jadi manfaatkan anggota dari perkumpulan teman-teman itu. Mau cuma 2 orang kek, 3 orang kek, 5, 10 orang, gak masalah. Yang penting organisasi teman-teman, komunitas teman-teman, pergerakan teman-teman itu berdampak baik untuk umat. Dan ingat, perkumpulan kita ini harus dilakukan dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa kekerasan yang tidak perlu. Sampai 3 tahap ini dulu. Jika sudah dapat organisasi, pergerakan atau komunitasnya, silakan komen di bawah. Insya Allah saya akan buatkan nanti kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.